Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazril Putratama, NIM 180501068. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu tentang sistem keuangan. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua aliran dana dalam sistem keuangan, yang ketiga struktur pasar keuangan, yang di dalamnya terdapat pasar uang dan pasar modal, pasar obligasi dan pasar ekuitas, pasar primer dan pasar sekunder, pasar bursa dan pasar non-bursa. Yang keempat itu informasi asimetris. Yang kelima, klasifikasi lembaga perantara keuangan, yang di dalamnya terdapat lembaga penerima simpanan, kontraktual saving institution, perantara investasi. Yang keenam, keuangan global. Yang ketujuh itu ada regulasi sistem keuangan. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Latar belakang kemunculan pasar keuangan itu mempertemukan antara pemilik dana atau supplier dana dengan meminjam dana atau demander dana yang memungkinkan keuntungan dari transaksi atau giants from transaction. Pengaliran dana itu terbagi dua, secara tidak langsung dan secara langsung. Manfaat lembaga keuangan itu menekan ongkos transaksi, mengurangi harga transaksi, memperlancar aliran dana, berujung pada pertumbuhan ekonomi. Pihak dalam sistem keuangan. Pemilik dana memiliki dana berlebih tetap, tidak memiliki kesempatan investasi yang menguntungkan, atau pihak tidak produktif. Peminjam dana memerlukan dana untuk merealisasikan investasi atau konsumsi karena menganggap utilitas melaksanakan saat ini lebih tinggi. Pihak tidak produktif. Klasifikasi pasar keuangan. Pertama, berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen. Yang kedua, berdasarkan prioritas pengembalian. Yang ketiga, berdasarkan urutan transaksi. Yang keempat, berdasarkan organisasi pasar. Pasar keuangan berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen. Yang pertama, pasar uang. Pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pasar modal. Pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Pasar keuangan berdasarkan prioritas pengembalian atau return. Yang pertama, pasar obligasi atau debit market. Pemegang surat utang atau obligasi memperoleh prioritas dalam pemenuhan kewajiban karena adanya transfer resiko. Yang kedua, pasar ekuitas atau equity market. Pemegang ekuitas terhadap resiko lebih tinggi dibandingkan pemegang obligasi, namun juga memiliki kemungkinan memperoleh pengembalian lebih tinggi. Yang keempat itu informasi asimetris. Argumentasi kemunculan lembaga perantara keuangan, analogi pasar jeruk Medan. Yang keempat, informasi asimetris. Yang pertama itu pemilihan merugikan atau adverse selection adalah perilaku yang muncul karena ada informasi asimetris sebelum transaksi. Dijelaskan oleh Market for Lemon atau George Arkrelov 1970 di pasar mobil bekas, yakni saat pembeli sulit membedakan mobil bekas bagus non-lemon dengan mobil bekas buruk atau lemon karena informasi asimetris dengan penjual. Yang kelima, klasifikasi perantara lembaga keuangan. Berdasarkan sumber dana, A. Lembaga penerima simpanan atau depository institution. Lembaga perantara keuangan yang memperoleh dana dari simpanan atau deposit pihak ketiga dan meminjamkannya kepada pihak lain. Contohnya itu bank komersial dan koperasi atau credit unions. Yang B. Contractual saving institution. Lembaga memperoleh dasar berdasarkan kontrak yang bersifat periodik sehingga sumber dan penggunaan data relatif dapat diprediksi. Contohnya itu perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kebakaran dan kecelakaan, dan dana pensiun. Yang keenam, sistem keuangan global. Bentuk-bentuk pinjaman bank dan perusahaan kepada negara lain
Yang pertama itu obligasi asing, instrumen utang bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju. Contohnya, yang pertama obligasi perusahaan, yang kedua Eurobond atau obligasi yang dijual ke negara lain dalam mata uang negara asal. Yang ketiga, euro currency atau simpanan dalam mata uang suatu negara di luar wilayah negaranya. Yang ketujuh itu regulasi sistem keuangan. Bentuk regulasi sistem keuangan itu yang pertama menyediakan informasi kepada publik, bertujuan agar investor dapat mengambil keputusan dengan informasi yang cukup sehingga mengurangi resiko. Maka pemerintah perlu mewajibkan pelaku keuangan untuk menyediakan informasi kepada publik. Yang kedua, menjaga kesehatan atau soundness sistem keuangan. Keterkaitan antara pelaku usaha keuangan menyebabkan mudahnya penularan kegagalan yang dapat mengganggu sistem keuangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Baru yang ketiga, meningkatkan kemampuan otoritas moneter. Otoritas moneter atau bank sentral perlu memiliki keterkaitan kuat dengan lembaga-lembaga keuangan untuk menjaga kestabilan sistem moneter. Contohnya itu adalah melalui penetapan cadangan minimum atau reverse requirement bagi BLKL untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang keempat itu menggairahkan kepemilikan rumah, merupakan kebijakan yang bersifat mikro dan bias kepada sektor tertentu, berpotensi menyuburkan adverse selection dan moral hazard karena orientasi kepada pemilik dana. Itulah sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.